Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Sidik Maulana dengan NIM 19612110. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan PT Capella Dynamic Nusantara. Adapun poin-poin yang harus disampaikan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, tinjauan teori. Yang kelima, hipotesis. Yang keenam, metodologi penelitian. Dan terakhir, teknik analisis data. Latar belakang. PT Capella Dynamic Nusantara bergerak sebagai perusahaan besar di bidang distributor dan dealer sepeda motor di Kepulauan Riau, memiliki permasalahan jam kerja yang tidak efektif dan efisien. Beban kerja karyawan menjadi lebih berat, serta sering overtime melebihi kapasitas karyawan yang akhirnya mempengaruhi semangat kerja karyawan. Rumusan masalah. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT Capella Dynamic Nusantara? Dan bagaimana pengaruh beban kerja terhadap semangat kerja PT Capella Dynamic Nusantara? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana pengaruh beban kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Capella Dynamic Nusantara. Yang kedua, mengetahui dan membantu perusahaan mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya. Selanjutnya, tinjauan teori. Yang pertama, teori manajemen sumber daya manusia. Terus, yang kedua, teori beban kerja. Yang ketiga, teori semangat kerja. Teori manajemen SDM. Mengapa teori manajemen SDM menjadi penting dalam penelitian saya? Karena manajemen SDM memiliki fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengadaan hal-hal yang berkaitan dengan manusia sebagai sumber daya alam berbagai industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori manajemen SDM menurut para ahli. Menurut Nurdin Badjo 2018, manajemen sumber daya manusia atau MSDM, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai ilmu dan seni dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, keinginan karyawan, dan kebutuhan masyarakat, yang juga mencakup pemilihan karyawan yang memiliki kriteria yang tepat dalam penempatan posisi di perusahaan. Menurut Rolos, beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit, organisasi, atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Permendagri nomor 12/2008 menyatakan bahwa beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit, organisasi, dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerjaan lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka muncul kelelahan yang lebih. Beban kerja yang diberikan kepada karyawan dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu beban kerja yang sesuai dengan standar, beban kerja yang terlalu tinggi, dan beban kerja yang terlalu rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja. Menurut Sulaiman dalam Tahtok Asmoni dan Mukmin Suryanti, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu tugas, organisasi kerja, lingkungan kerja. Sedangkan menurut Gibson dan Rini Chandra, faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu tekanan waktu, jadwal kerja, dan jam kerja, information overload. Menurut Putra,
Dalam Rolos 2018 ada 4 indikator dalam beban kerja, yaitu target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, penggunaan waktu, dan standar pekerjaan. Beban kerja juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi karyawan. Dampak negatif tersebut dapat berupa kualitas kerja menurun, keluhan pelanggan, kenaikan tingkat absensi. Pengertian semangat kerja menurut Hasibuan dalam Lesmani dan Kasmiruddin 2015. Semangat kerja adalah keinginan, kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaan dengan baik, berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal, kemauan, dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diduga terdapat pengaruh beban kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Capella Dynamics Nusantara. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis data. Data primer, kuesioner pada karyawan PT Capella Dynamics, dan data sekunder bersumber yang berasal dari literatur, buku, atau jurnal. Yang ketiga, teknik pengolahan data. Yang pertama, pemeriksaan data. Yang kedua, coding. Yang ketiga, tabulasi data. Terus ada uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji validasi data. Yang kedua, uji reliabilitas. Dan yang ketiga, uji normalitas. Yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Analisis data. Analisis regresi linear sederhana dengan tujuan untuk mengetahui besar pengaruh beban kerja terhadap semangat kerja karyawan PT Capella Dynamics. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja terhadap Semangat Kerja Karyawan PT Capella Dynamics Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.